Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedikit ibu ingatkan, pada masa pandemi ini sebaiknya kita selalu menjaga kebersihan dan juga mengikuti protokol kesehatan. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait tentang perpangkatan. Nah, di mana waktu kelas 8 kemarin kalian telah mempelajari bangun ruang sisi datar. Nah, salah satu bangun ruang sisi datar adalah kubus. Nah, masih ingat volume kubus? Ya, betul. Volume kubus adalah S dikali S dikali S. Nah, pada perpangkatan kali ini, S dikali S dikali S itu bisa kita singkat penulisannya. Bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah menonton video ini, diharapkan siswa mampu yang pertama, memahami konsep perpangkatan. Yang kedua, menuliskan perkalian dalam bentuk pangkat. Yang ketiga, menentukan hasil suatu perpangkatan dari suatu bilangan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian perpangkatan bilangan. Nah, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, jadi perpangkatan ini perkalian berulang pada bilangan yang sama. Nah, kemudian ada bentuk umum dari perpangkatan itu sendiri, yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sampai sebanyak N. Nah, dengan N itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, pada A pangkat N itu sendiri, A-nya itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis, kemudian N-nya itu disebut dengan pangkat atau eksponen. Nah, kemudian ada notasi pangkat, yaitu suatu cara untuk menyederhanakan penulisan atau meringkas suatu tulisan. Nah, notasi A pangkat N itu dinamakan dengan notasi pangkat atau notasi eksponen. Nah, misalkan kayak 10.000 yang biasa ditulis dengan 10.000. Nah, jika dinyatakan dengan notasi pangkat, maka menjadi 10 pangkat 5. Kemudian misalkan ada bilangan A, maka A pangkat 1 sama dengan A pangkat 2 sama dengan A dikali A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A pangkat 4 sama dengan A dikali A dikali A dikali A, dan seterusnya. Nah, itu merupakan bentuk suatu perpangkatan. Contoh perpangkatan 3 di bawah ini. Di sini ada 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, di mana 3 pangkat 4 ini adalah perpangkatan 3. Kenapa? Karena di sini 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Maka jadinya adalah 3 pangkat 4. Nah, kemudian di sini 3 pangkat 4. Nah, di mana 3 ini sebagai bilangan pokok atau basis. Nah, kemudian 4 di sini merupakan pangkat atau eksponen. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada nyatakan perkalian berikut dalam bentuk perpangkatan. Nah, soal yang pertama yaitu min 2 dikali min 2 dikali min 2. Soal yang kedua Y dikali Y dikali Y dikali Y. Soal yang ketiga 0,5 dikali 0,5. Soal yang keempat yaitu 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Nah, penyelesaiannya seperti di bawah ini. Nah, di sini yang nomor 1 itu bentuk perpangkatannya menjadi min 2 pangkat 3. Kenapa? Karena min 2-nya dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Nah, nomor 2 itu karena Y-nya
dikalikan berulang sebanyak 4 kali, maka bentuk perpangkatannya menjadi Y pangkat 4. Nah, kemudian yang nomor 3 itu 0,5-nya dikalikan berulang sebanyak 2 kali, maka menjadi 0,5 pangkat 2. Nah, kemudian yang nomor 4, nah di situ 2/3-nya dikalikan berulang sebanyak 5 kali, maka jadinya 2/3 di pangkat 5. Next, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bilangan berpangkat bilangan bulat. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Yang kedua, bilangan berpangkat 0. Yang ketiga, bilangan berpangkat bilangan bulat negatif. Nah, yang A, bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif. Nah, di sini ada 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2, 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Nah, bentuk itu termasuk dalam berpangkat bulat positif. Kenapa? Karena di situ 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, di situ pangkatnya adalah 1, 2, 3. Nah, di mana 1, 2, 3 itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, kemudian B, bilangan berpangkat 0. Nah, untuk semua bilangan A kecuali A sama dengan 0, nah itu akan diperoleh A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, contohnya misalkan kayak 1 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian 0,2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian 1/3 pangkat 0 itu juga 1. Nah, maka intinya jika suatu bilangan apapun itu jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya akan 1. Ingat itu. Nah, kemudian yang C itu bilangan berpangkat bilangan bulat negatif. Nah, sebelumnya kan yang berpangkat positif. Nah, kalau yang ini yang negatif. Nah, bilangan berpangkat bilangan bulat negatif itu bisa dirubah menjadi positif. Nah, bentuknya seperti ini. A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Nah, di situ terjadi perubahan kan dari negatif menjadi positif. Nah, contohnya itu 2 pangkat min 3, maka akan berubah menjadi 1/2 pangkat 3. Nah, kemudian bentuk lainnya yaitu A/B pangkat min N. Nah, di situ akan berubah menjadi B/A pangkat N. Nah, di situ terjadi perubahan, yaitu penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, kemudian pangkatnya juga berubah menjadi positif. Nah, contohnya 5/6 pangkat min 2, maka akan berubah menjadi 6/5 pangkat 2. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Nah, urutan pengerjaannya yang pertama itu kerjakan yang operasi dalam kurung terlebih dahulu. Nah, kemudian barulah operasi perpangkatannya. Kemudian yang ketiga yaitu kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Dan yang terakhir itu operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, masuk ke contoh soal. Kerjakan soal berikut. Yang pertama, di situ ada 3 ditambah 5 dikali 4 kuadrat. Kemudian soal yang kedua, di situ ada dalam kurung 2 dikali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 dikurang 3. Nah, kemudian soal yang ketiga itu ada dalam kurung 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat dibagi 2. Nah, penyelesaian nomor 1. Nah, di situ kan tidak ada dalam kurung, maka kita lanjutkan ke bilangan berpangkatnya yaitu 4 kuadrat. Maka 4 kuadrat berapa? 16. Nah, maka di situ 3 ditambah 5 dikali 16. Nah, di sini ada penjumlahan dan juga perkalian, maka dahulukan adalah perkalian. Maka 5 dikali 16 adalah 80. Kemudian 3 ditambah 80 adalah 83. Nah, kemudian soal nomor 2. Nah, di situ kan ada dalam kurungnya. Maka selesaikan terlebih dahulu dalam kurungnya. 2 dikali 3 adalah 6. Maka 6 kuadrat dibagi 3 kuadrat dikurang 3. Nah, di situ kan sama-sama ada pangkat yaitu pangkat 2.
juga 3 kuadrat. Maka selesaikan dulu, 6 kuadrat berapa? 36. Kemudian 3 kuadrat berapa? 9. Maka didapatlah 36 dibagi 9 dikurang 3. Nah, kemudian di situ kan ada pembagian dan juga pengurangan, maka dahulukanlah pembagian. Nah, 36 dibagi 9 adalah 4, maka hasilnya adalah 4 dikurang 3, maka hasilnya 1. Nah, kemudian soal yang terakhir yaitu di situ kan ada dalam kurung. Nah, di situ 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Nah, maka selesaikan dulu dalam kurungnya, yaitu 4 kuadrat berapa? 16. 16 dikurang 2 kuadrat 4. Nah, 16 dikurang 4 adalah 12. Maka 12 dibagi 2 hasilnya 6. Saya rasa cukup penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian, saya berikan soal-soal berikut ini. Nah, di sini ada 3 soal, bisa dikerjakan. Nah, sudah selesai penjelasan dari Ibu, semoga bisa dipahami. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.